Baik, pertama kita akan menentukan validitas. Kita mulai dengan menentukan total skor dengan rumus sama dengan sum. Kemudian soal dari 1 sampai 3 kita blok. Kemudian tutup kurung. Lalu enter. Nah, seperti ini. Kita rata tengahkan dulu ya. Setelah itu kita tarik ke bawah untuk menentukan hasil-hasil berikutnya. Nah, seperti ini ya. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai RXY dengan rumus sama dengan persen. Kita ketik persen, lalu butir soal nomor 1 kita blok sampai bawah seperti ini. Kemudian titik koma. Kemudian kita blok lagi total skor dari atas sampai bawah. Lalu enter. Kita tekan enter. Nah, dapatlah 0,83. Oke, karena ini sudah 2 angka di belakang koma, untuk menentukan nilai RXY selanjutnya kita akan menambahkan S dolar di array 1 dan array 2. Nah, seperti ini ya. Nah, yang array 2 ini letaknya sesudah titik koma. Setelah itu tekan enter. Nah, lalu kita tarik sampai ke soal ketiga. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menentukan T hitung. Rumusnya yaitu sama dengan SQRT. Kita klik. Karena data kita ada 16, maka rumusnya yaitu data dikurang 2. Jadi 16 dikurang 2 adalah 14. Jadi sama dengan SQRT buka kurung 14. Nah, seperti ini 14 dikali RXY-nya. Kemudian tutup kurung dibagi SQRT. Nah, kita ketik lagi lalu klik SQRT, buka kurung 1 dikurang RXY. Nah, ini RXY lalu dikali 2, lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tarik saja tanpa ditambahkan S dolar lagi. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mencari T tabel. Rumusnya sama dengan tin. Kita ketik tin, lalu kita ketik 0,05. 0,05 ini sudah menjadi ketetapan atau probability-nya. Kita ulang, sama dengan tin 0,05 titik koma 14 tutup kurung, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik saja seperti sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Kita sudah melakukan sampai T tabel. Selanjutnya kita akan menentukan keputusan. Apakah soal ini valid atau tidak valid? Nah, rumusnya sama dengan
if, kita ketik if, T-hitung, kita klik T-hitung, besar dari T-tabel, nah, kita klik T-tabel, lalu titik koma, tanda petik valid, tanda petik, lalu titik koma lagi, setelah itu tanda petik tidak valid, lalu tanda petik tutup kurung. Nah, lalu enter. Nah, berarti soal nomor 1 valid ya teman-teman. Kemudian kita tarik sampai ke soal 3. Nah, jadi hasil keputusannya yaitu soal nomor 1 sampai nomor 3 yaitu valid, valid, valid. Oke, selanjutnya kita akan menentukan reliabilitas. Nah, tadi ini datanya sudah kita masukkan dan total skornya. Lalu kemudian kita akan mencari nilai varian butir. Kita tulis dulu nilai varian butir, oke. Nah, sudah kita tulis. Rumusnya itu adalah, tunggu sebentar, kita rata kiri dulu. Nah, setelah itu rumusnya yaitu sama dengan var yang P ya, var titik P. Kemudian soal nomor 1 kita blok dari atas sampai bawah. Nah, setelah itu tutup kurung, lalu kita enterkan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ambil 2 angka di belakang koma, klik kanan ini, setelah itu pilih format cells, number, dan kita ubah 0 menjadi 2, lalu oke kan saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik sampai ke soal 3 seperti sebelumnya tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari atau menentukan jumlah varian butir. Nah, rumusnya yaitu sama dengan sum, lalu kita blok. Nah, kita ketik dulu sum, lalu kita blok ketiga varian butir ini ya, ketiga varian butir, terus tutup kurung, kemudian enter. Nah, dapatlah ini. Kita tidak perlu menarik lagi, lalu kita akan mencari varian total. Nah, sama dengan var titik P yang itu kita klik, lalu kita blok semua total skor. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, dan seperti tadi kita ambil 2 angka di belakang koma ya. Kita klik kanan, format cell, kemudian number, ubah 0 menjadi 2, lalu oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari reliabilitasnya. Nah, kita tulis terlebih dahulu reliabilitas. Oke, seperti ini. Nah, rumusnya itu yaitu adalah sama dengan buka kurung 5 dibagi 4 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurang jumlah varian butir. Jumlah varian butir kita klik, lalu dibagi dengan varian total. Nah, seperti ini, lalu tutup kurung. Nah, kemudian kita enterkan. Nah, seperti ini cara menentukan reliabilitas. Oke, selanjutnya kita akan mencari tingkat kesukaran. Kita akan menentukan rata-rata yang pertama, yaitu rumusnya sama dengan average. Kita ketik average ya teman-teman. Mohon maaf sedikit ada masalah. Kita ketik average. Nah, seperti itu.
Lalu kita blok butir soal 1 dari atas ke bawah. Lalu kita tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil 2 angka di belakang koma. Karena ini belum 2 angka di belakang koma, kita akan ambil 2 angka di belakang koma. Klik kanan. Ya, klik kanan. Sedikit susah. Nah, seperti ini. Lalu pilih format cells. Kita ulang, klik kanan, kita pilih format cell. Lalu kita pilih number. Kita ganti 0 menjadi 2, lalu kita oke. Nah, seperti ini, lalu kita oke. Setelah itu kita tarik sampai ke soal nomor 3. Sampai ke butir soal nomor 3 ya. Nah, seperti ini. Lalu kita cari tingkat kesukaran atau TK. Nah, rumusnya yaitu rata-rata. Nah, tadi yang kita cari dibagi 4. Lalu enter. Nah, sudah dapat. Ini juga kita ambil 2 angka di belakang koma. Klik kanan seperti tadi, pilih format cells. Lalu pilih number. Nah, kita ubah 0 menjadi 2, lalu oke. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik saja sampai ke soal 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari kriteria. Rumusnya yaitu sama dengan if. Kita klik if. TK atau tingkat kesukaran, kita klik TK-nya. Nah, yang TK nomor 1. TK nomor 1 lalu sama dengan 0 titik koma tanda petik terlalu sukar. Nah, kita tulis terlalu sukar. Maaf, ini angkanya terlalu besar, kita kecilin. Terlalu sukar, lalu petik, lalu titik koma, lalu if. Nah, kita klik if. Nah, seperti ini. Lalu tingkat kesukaran atau TK. Nah, ini kecil sama dengan 0,3 titik koma tanda petik sukar tanda petik lalu titik koma lalu if lagi, kita klik if, lalu kita klik TK. Nah, seperti ini. Lalu kecil sama dengan 0,7 titik koma tanda petik sedang titik koma if lagi, kita klik if, lalu TK. Kecil 1 titik koma tanda petik mudah tanda petik lalu titik koma tanda petik terlalu mudah tanda petik. Nah, lalu tanda kurung 4, kita beri tanda kurung 4. Nah, sudah muncul, lalu kita enterkan. Nah, seperti ini, yaitu sedang. Lalu kita tarik ke samping. Nah, jadi ketiga soal tersebut kriterianya yaitu sedang, sukar, dan sedang. Nah,
itulah tadi tingkat kesukaran. Selanjutnya kita akan mencari daya pembeda. Nah, pertama kita blok total skor dari atas sampai bawah. Nah, seperti ini. Ini salah ya. Kita bloknya dari total skor, kita ulang. Nah, seperti ini ya. Total skor. Lalu kita pilih data yang ada di atas, kita pilih data, klik. Nah, kita pilih data. Nah, baru kita pilih filter. Nah, pilih filter. Nah, di total skor tersebut ada tanda panah kecil. Nah, lalu kita klik pilih sort targets to small. Nah, lalu kita klik sort. Nah, ini sudah berurutan. Setelah itu nah, kan sini sudah berurutan. Setelah itu kita ambil 4 di yang ada di atas. Nah, itu rumusnya adalah sama dengan 0,27 dikali banyaknya data. Nah, jadi banyak data kita adalah 16. Lalu enter. Nah, kita sudah dapat yaitu 4,32. Setelah itu kita ambil 4 angka dari atas, lalu kita blok. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih warna. Nah, kita klik insert. Nah, lalu kan ini kita beri warna seperti ini. Nah, yang ada di kotak ini juga. Nah, seperti ini. Sama seperti yang di atas. Kita ambil 4 angka dari bawah. Nah, lalu kita blok. Nah, seperti ini. Pelan-pelan sekali ya. Lalu kita klik insert seperti yang tadi yang ada di atas. Kita beri warna. Nah, setelah itu data yang ada di tengah-tengah ini yang tidak ada warna kita hapus saja karena sudah tidak digunakan lagi. Nah, kita klik kanan. Nah, tunggu dulu, kita blok yang tidak ada warnanya ya. Nah, seperti ini. Kita klik kanan. Nah, lalu kita pilih delete. Kita pilih yang paling atas, lalu oke. Nah, oke. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu kita cari rata-rata bagian atas. Kita cari rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu rata-rata bagian atas. Rumusnya itu sama dengan average. Nah, kita klik average. Lalu kita blok butir soal 1 sampai dari bawah, 1 yang atas sampai yang ke bawah. Nah, nih, yang bagian atas saja ya. Nah, lalu tutup kurung, pilih enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke samping sampai soal ketiga. Nah, seperti ini. Kita rata-ratakan dulu. Nah, kita sudah dapat rata-rata atas ya, teman-teman. Kemudian kita akan mencari rata-rata bagian bawah. Kita ketik dulu rata-rata bagian bawah. Nah, rumusnya sama dengan average. Nah, kita klik. Lalu kita blok butir soal bagian bawah yang butir 1 sampai ke bawah. Nah, ini yang butir 1 saja ya, sampai ke bawah. Nah, ini lalu tutup kurung, pencet enter. Nah, kemudian nih seperti ini. Ini sudah kita klik enter. Nah, kemudian kita tarik ke samping. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Kita ulang karena ini tadi belum ada, kita tulis rata-rata atas. Oke, kita ulang, kita tulis rata-rata atas. Sepertinya ada masalah di laptopnya. Kita ulang rata-rata atas. Nah, untuk mencari rata-rata atas tadi rumusnya sudah pas, tinggal
namanya saja, kurang atas dan bawah. Baik, selanjutnya kita akan mencari DP, daya pembeda. Nah, rumusnya yaitu sama dengan rata-rata atas. Nah, yang 4 itu rata-rata atas. Kita klik. Kemudian dikurang rata-rata bawah. Lalu dibagi dengan 4. Nah, sudah dibagi dengan 4, kita enter. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke samping sampai ke soal nomor 3. Nah, yang terakhir kita akan menentukan atau kita akan mencari kriteria. Rumusnya yaitu sama dengan if, kita klik if, DP atau daya pembeda kita klik. Nah, ini yang di atas sama dengan 0, titik koma, petik. Nah, seperti ini. Kita tulis sangat jelek. Terus tanda petik, lalu titik koma, lalu if, kita klik if, lalu DP, lalu nah, kecil sama dengan 0,2, titik koma, lalu tanda petik lagi, kita tulis jelek seperti ini, lalu tanda petik, lalu titik koma. Nah, kita klik if lagi, lalu klik DP, lalu kecil sama dengan 0,4, titik koma, tanda petik, kita tulis cukup, tanda petik, lalu titik koma, lalu if, kita klik if lagi, lalu DP, daya pembeda. Nah, lalu kecil sama dengan 0,7, lalu titik koma. Nah, seperti ini, lalu titik koma, tanda petik baik, terus tanda petik, lalu titik koma, tanda petik sangat baik seperti ini, lalu tanda petik kecil, setelah sangat baik tanda petik, lalu tanda kurung 4 kali. Nah, lalu kita enter. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, lalu kita tarik sampai ke soal 3. Nah, kriteria dari soal nomor 1 sampai soal nomor 3 itu sangat baik ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.